Kak. Oke. Oh, Oke, baik. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil kami mencari materi, informasi terkait Tekbar dan Drawer. Eh, untuk anggota kelompok kami sendiri, perkenalkan ada saya sendiri, Zevanya Marsha Purnijaya. Kemudian ada Kak Kaurinisa Mesiana, ada Kak Ika Ayu Pratiwi, dan Kak Hana Faiza. Untuk nanti yang pertama kali akan disampaikan adalah karakteristik dari snack bar. Nanti bisa dilanjutkan oleh Kak Ika Ayu Pratiwi. Silahkan Kak Ika. Oke, Mas Deva, terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu snack bar. Snack bar adalah komponen UI yang muncul di bagian bawah layar untuk memberikan pemberitahuan singkat kepada pengguna. Fungsinya apa sih snack bar itu? Fungsinya yaitu memberikan umpan balik tentang tindakan yang telah dilakukan, memberikan informasi tentang status suatu proses atau kesalahan. Lalu, next Kak Hana. Oke, kapan sih snack bar itu digunakan? Snack bar itu bisa digunakan pada saat misalkan kita butuh membuat konfirmasi tindakan. Misalnya, item berhasil dihapus, lalu membuat informasi status, contohnya memberikan umpan balik terhadap status proses. Lalu kita membuat pesan kesalahan, contohnya memberikan peringatan jika terjadi kesalahan. Lalu tindakan lanjutan, misalnya kita mengarahkan pengguna untuk melakukan aksi tambahan. Next, Kak. Karakteristik dari snack bar. Karakteristik snack bar yaitu pertama singkat dan jelas karena pesannya mudah dipahami. Lalu posisi bawah layar, jadi tidak mengganggu tampilan utama. Snack bar itu bisa hilang otomatis, jadi dapat menghilang setelah beberapa detik atau ditutup manual. Terakhir, karakteristik dari snack bar itu yaitu operasional dengan tombol aksi. Contoh, dia bisa diunduh atau retry untuk interaksi pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hana tentang mengenai drawer. saya akan menjelaskan apa itu drawer. Drawer adalah panel navigasi yang muncul dari sisi layar untuk mengakses menu aplikasi. Lalu fungsinya apa? Fungsinya itu mempermudah perpindahan antara halaman dan menjaga tampilan aplikasi agar tetap bersih. Kemudian, kapan drawer digunakan? Drawer digunakan pada saat membuat yang pertama itu ada navigasi utama, yaitu memberikan akses ke fitur utama aplikasi, kemudian ada menu tersembunyi, yaitu menyembunyikan menu yang jarang digunakan, kemudian yang terakhir adalah optimalisasi layar terbatas, yaitu cocok untuk perangkat dengan layar kecil. Kemudian, fungsi karakteristik drawer itu yang pertama itu dalam tata letak biasanya berisi classical view atau list view untuk item navigasi, kemudian ada interaksi dapat dibuka ataupun ditutup dengan menggeser layar atau menggunakan icon menu navigasi, dan yang terakhir kustomisasi yaitu mendukung tampilan header, icon, dan fitur tambahan lainnya. Hmm, Kemudian selanjutnya, Selanjutnya mungkin bisa Kanesia, silahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu eh, perbedaan utama dari snack bar dan drawer. Nah, di sini snack bar itu ada dua komponen UI yang digunakan untuk bertujuan yang berbeda. Yang pertama snack bar. Yang perbedaannya yaitu menampilkan pesan sementara sebagai umpan balik kepada pengguna. Kemudian terfokus pada pemberitahuan status atau hasil operasi.
Setelah itu ada drawer, yang mana panel navigasi untuk berpindah antar halaman atau fitur dalam aplikasi dan mempermudah akses ke bagian penting aplikasi. Next. Oke, selanjutnya itu fitur snackbar dan drawer. Di snackbar ada durasi, aksi, dan penempatan. Maksudnya durasi di sini adalah menghilangkan otomatis setelah beberapa detik. Kemudian ada aksi. Aksi ini untuk menambah tombol aksi seperti undo untuk membatalkan tindakan. Dan penempatan. Penempatan di sini adalah muncul di bawah layar. Sedangkan drawer yaitu ada navigasi dan kostumisasi. Di mana navigasi ini mempermudah perpindahan antar halaman dan kostumisasi ini dapat diisi dengan widget seperti daftar menu, profil pengguna dan lain-lainnya. Next. Mungkin untuk implementasi bisa dijelaskan oleh Mas Zevanya. Oke, baik. Terima kasih ke Nesya. Kita akan masuk ke dalam implementasi dari snackbar. Setelah dijelaskan tadi, kita tahu bahwa snackbar adalah dia berfungsi sebagai seperti pop-up ya, seperti notifikasi dalam aplikasi yang memberitahukan kita suatu aksi yang terjadi apakah berhasil atau tidak, dan kemudian di dalamnya kita bisa menyisipkan tombol untuk kita melakukan aksi selanjutnya dari proses tersebut. Kita bisa lihat pada contoh potongan code yang telah kelompok kami tampilkan. Kita yang pertama adalah yang kita harus tahu adalah snackbar ini kita masukkan ke dalam satu komponen yang namanya scaffold. Scaffold ini adalah suatu widget utama dari Flutter untuk kita bisa mengkostumisasi UI secara lebih maksimal. Yang pertama kita lihat bahwa kami membuat contoh snackbar-nya berisi ini adalah snackbar. Kemudian kami melakukan membuat satu tombol undo yang nanti kita bisa gunakan proses apa saja yang kita mau. Misalkan itu yang tadi adalah undo. Nah, kita untuk tombol sendiri kita menggunakan on press. Kemudian itu nanti di kolom on press itu kita bisa mengisi apakah yang akan dilakukan oleh tombol tersebut. Kemudian snackbar ini kami akan trigger dengan satu tombol yang bisa dilihat pada code, yaitu child text tampilkan snackbar. Ketika nanti diklik tampilkan snackbar, snackbarnya akan keluar dan akan berisi contoh apa namanya. Ini adalah snackbar dan ada tombol undo. Bisa di next. Kemudian kita berlanjut kepada drawer. Kami di sini menggunakan contoh sederhana saja. Drawer di sini kami gunakan akan ada di sebelah kiri dan berwarna biru. Bisa dilihat bahwa kami menggunakan decoration-nya, color-nya blue. Nanti akan di sebelah kiri, nanti bentuknya adalah seperti hamburgers menu yang bisa kita klik dan akan muncul pop-up dari sebelah kiri. Kemudian kami membuat list style. List style itu apa? Seperti yang dijelaskan tadi adalah icon-icon yang bisa menjadi navigasi kita untuk kita berpindah layar. Kami membuat yang pertama adalah beranda, kemudian ada profile. Nah, nanti kami mengambil icon, bisa dilihat tuh dari leading-nya, iconnya diambil dari situ. Icons.home. Jadi ada beberapa icon yang sudah menjadi bawaan dari Flutter. Bisa kita pergunakan. Nah, untuk di sini, untuk ada perbedaan on tap dan on press ya tadi. Ketika kita menggunakan on press itu khusus button. Sedangkan untuk on tap kita bisa terapkan pada beberapa komponen atau beberapa widget yang
ada di Flutter, tidak hanya button. Jadi bisa dipergunakan di listyle atau kita bisa digunakan di recycle yang tadi telah disebutkan, itu juga bisa. Apapun komponen yang bisa kita tap, kita bisa menggunakan on tap dan kita bisa menaruh aksi apa saja yang akan dilakukan oleh ketika kita tap komponen tersebut. Kemudian kami membuat contoh sederhananya ketika di halaman awalnya akan ada tulisan geser kiri untuk menavigasi user untuk bisa membuka drawer kami. Mungkin itu sih untuk implementasi sederhananya tanpa kami melakukan hyperlink kemanapun. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Terakhir kami sudah melakukan implementasi. Mungkin bila ada yang salah-salah kata atau ada pertanyaan, boleh dilakukan di komentar. Nanti akan sebisa mungkin kami jawab. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.